Kalau dia tidak sadar, menurut saya itu 100% pembunuhan. Oke. Dia ke sana jalan berapa detik? Oke. Apakah mungkin orang masuk? Sangat mungkin. Betul. Atau mungkin orang sudah ada di dalam, kita nggak tahu kan? Betul. Misalnya di sana pintu kekunci dari dalam, barangkali di atas ada tempat-tempat lain gitu, mesti dicek. Nah, Kabar Eskrim, yang karena ini kita pengen tanya soal penyebab kematian kira-kira. Bapak kalau melihat dari apa yang berkembang di luar sana Pak, termasuk ada sekarang ya isu-isu jadi ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah kira-kira. Kalau Bapak sebagai yang punya keilmuan dan lama sebagai penyidik, mungkin berapa banyak kasus juga pernah, mungkin tidak sama tapi mirip-mirip atau bahkan sama. Kalau melihat ini sebetulnya apa Pak yang terjadi? Apakah ini ada kemungkinan terkait kejahatan Pak? Ya, jadi gini Mas Lukman, kita melihat kasus ini menjadi polemik ya, dan seolah-olah polisi itu lama lambat dalam mengungkap. Di dalam pengungkapan satu kasus ada dikenal dengan namanya teori segitiga pembuktian. Itu ada korban, ada tersangka, ada barang bukti lengkap. Gampang itu selesai. Tetapi untuk kasus ini hanya ada korban, tersangka belum diketahui, barang bukti juga belum ditemukan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita menghadapi satu kasus ada kematian. Kematian itu ada dua, secara teoritis. Satu, kematian wajar, kematian tidak wajar. Kematian tidak wajar itu juga ada dua, karena dia dibunuh atau bunuh diri. Nah, sehingga untuk kasus ini, dalam kematian wajar kadang-kadang hanya diperlukan autopsi, visum luar. Tidak otopsi, hanya melihat bagaimana tidak ada kekerasan dan sebagainya, itu kematian yang wajar. Kalau yang tidak wajar ini wajib SOP-nya dilakukan autopsi. Nah, kemudian pada saat kematian tidak wajar ini, itu harus dilihat satu, penyebab kematian dia, yang kedua waktu kematian dia. Nah, penyebab kematian dia juga ini harus didalami melalui kedokteran forensik. Apakah yang bersangkutan itu masih hidup saat terjadi sesuatu yang menyebabkan dia mati? Yang kedua, apakah dia sudah mati, kemudian baru dia menghadapi sesuatu yang bisa dianggap mati. Nah, itu yang membuat masalah ini seolah-olah ada kesan dari penyidik dalam ini Polda Metro Jaya itu terlalu lama menganalisis. Kenapa? Kalau ada kesimpulan yang salah karena ingin cepat tadi tapi tidak cermat, maka risikonya akan banyak namanya hujatan-hujatan ataupun mungkin ada sanksi hukum bagi penjabat atau penyidik yang menanganinya. Kira-kira itu yang menjadi kendalanya selama ini. Pak, kalau melihat dari apa yang sudah terpublikasi, baik itu yang sudah di media maupun mungkin ya tentu kita ngelihatnya dari media lah ya, karena yang ada di dalam sana kan bapak-bapak penyidik itu. Kalau Bapak ngelihat dari hasil-hasil yang sudah disampaikan, misalnya di katanya gitu, saya sih belum melihat sendiri Pak, bahwa di umpet-umpet pakai apa katanya lapan dan sebagainya. Ada potensi itu tidak wajar Pak? Pasti. Kalau dia tidak dilibat ya kematian wajar kan. Karena dia tidak wajar itulah, maka penyidik yang mudah-mudahan sudah melakukan otopsi untuk mengecek toraknya. Dari torak atau paru-parunya, itu dokter akan bisa menentukan orang ini sudah meninggal sebelum dililit lakban. Kalau misalnya toraknya masih ada dua, kemungkinan dia melilit sendiri atau dililit orang lain. Nah, itu ada lagi tanda-tanda lain, misalnya kaku mayat, lembah mayat ya. Ada upaya, ini kan betul-betul seperti tidur manis. Dia pakai lakban di dalam selimut. Nah, ada kemungkinan lain, Mas Lukman. Kemungkinan lain adalah orang ini paralais ya, atau tidak sadar pada saat itu, kemudian dililit lakban. Nah, berbagai kemungkinan ini harus masuk dalam checklist penyidik. Nanti penyidik satu-satu melihat, oh ini tidak, sehingga dia mendapat kesimpulan yang tepat, yang nanti disampaikan pada saat memberikan pengumuman tentang hasil penyidikan. Jadi jangan kita menyampaikan hasil pengumuman tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan daripada masyarakat yang membuat seolah-olah polisi tidak bekerja secara profesional. Aturannya memang begitu, SOP-nya harus begitu. Hanya kadang-kadang kan kalau di lapangan itu ya mungkin karena kelelahan atau mungkin beban kerja terlalu
banyak ini terlupakan. Gitu. Oke, karena ada yang beredar juga, saya sih belum konfirmasi langsung apakah ini sebenarnya statement dari salah satu pejabat aparat atau sebetulnya hanya berkembang liar itu. Ada yang mengatakan katanya, itu sudah diperiksa ternyata sidik jarinya semuanya itu hanya ditemukan sidik jari almarhum itu. Pertanyaan saya Pak, ini saya bilang sekali lagi tidak mendahului ya, tapi kan boleh dong penasaran gitu sebagai masyarakat. Mungkin nggak sih Pak, kalau betul itu ada orang yang melakban seandainya, itu tapi sidik jarinya tidak nempel di lakbannya itu, bisa nggak sih Pak? Kalau saya pribadi ya, saya nggak percaya. Oke. Jadi kenapa? Kalaupun memang betul ada sidik jari hanya korban, kalau orang lain melakukan kan bisa pakai sarung tangan, bisa pakai apa yang dipersiapkan kan? Kan bisa saja kalau ini kasus pembunuhan. Iya, dan kalau ini juga kasus namanya bunuh diri, itu kita harus melihat dari arah mana itu namanya itu dililitkan. Kemudian pada saat melilit itu bernapas kan, dia sudah itu napas kan bagaimana posisi tangan ini kan. Nah jadi saya melihat di sini memang otopsi itu yang betul-betul rinci itu betul-betul dibutuhkan. Contohnya tadi kan, apakah dia masih bernapas atau sudah nggak ada seperti orang tenggelam. Yang kedua, apakah dia diberikan obat atau diberikan minum obat mungkin di mana dia menjadi tidak sadar. Kalau tidak sadar, dianya tidak sadar, bagaimana dia melibatkan kepalanya? Berarti kan ada orang melibatkan kan? Logikanya begitu kan? Kalau dia tidak sadar, menurut saya itu 100% pembunuhan. Nah, kalau kayak gitu, Bapak pernah nggak Pak, ketika Bapak pengalaman dulu sepanjang karir menjadi anggota Polri, mungkin kasusnya tidak lakban, tetapi yang mirip-mirip kayak gini? Ada. Ada Pak? Saya pernah ngalami sama, mungkin 2 atau 3 ya. Salah satu diantaranya adalah pada saat ada seorang ibu rumah tangga, dia memecat pegawainya, nggak terima, selama 2 hari tidur di atap. Kemudian pada saat sudah dikunci semua, dia mandi, dia turun, dibunuh, diperkosa. Nah, itu kan salah satu unsur, sehingga saya apresiasi dengan Pak Ade ya. Pak Ade itu Kabid Humas. Karena beliau itu kan memang punya latar belakang di reserse. Jadi saya sampaikan apa yang menjadi pemikiran saya sampaikan kepada beliau, dan beliau menyampaikan akan diatensi. Mudah-mudahan beliau akan, karena saya bilang tolong deh kalau misalnya di sana pintu kekunci dari dalam, barangkali di atas ada tempat-tempat lain gitu, mesti dicek ya. Nah sekarang masalah kunci nih Mas Lukman. Kalau kita di hotel, dianalogikan di hotel, Mas Lukman kalau keluar dari hotel, pintunya ngunci dari dalam nggak? Di hotel? Ya. Di hotel ngunci dong, kunci dari dalam. Betul. Kita nggak bisa masuk lagi kalau kita nggak pegang kunci kan? Betul. Nah, kalau kita misalnya kunci yang ketinggalan, kita minta sama resepsionis apa? Smart key. Betul. Ini yang keganjilan menurut saya. Kenapa harus dicongkel jendelanya? Ya. Nah, ada lagi satu keganjilan. Kita lihat posisi CCTV. CCTV ini menjadi unsur kedua yang menjadi sesuatu bagaimana mengungkap kejadian ini. CCTV itu pada saat almarhum Daru itu jalan buang sampah, dia masuk, posisinya adalah di blind spot, kita tidak bisa lihat kamar dia. Dia ke sana jalan berapa detik? Apakah mungkin orang masuk? Sangat mungkin. Atau mungkin orang sudah ada di dalam, kita nggak tahu kan? Kemudian begitu selesai kejadian itu, pada saat CCTV dimunculkan lagi, si penjaga kos ini dia jalan. Buka baju, jalan sampai ujung, tidak ngapa-ngapain, balik lagi, cuman ngingu aja. Atau melongok. Logikanya katanya menurut keterangan, itu adalah istrinya minta tolong sama dia untuk dicek apakah suaminya bagaimana, kok di telepon nggak ini. Logikanya menurut Mas Lukman, kalau saya minta tolong Mas Lukman ngecek kamarnya mungkin siapalah gitu, istri atau siapa, Mas Lukman akan apa yang dilakukan? Paling tidak kalau ngedor mungkin gak enak, paling enggak saya pegang mau utak-utak, bukan sekedar ngintip. Ngetop, panggil. Ya kan? Logikanya itu kan? Kalau lihat CCTV kan hanya ngintip-ngintip ya. Itu kan salut-salut. Balik besok paginya lagi, dia bawa sapu. Yang dilakukan sama dia nyapu tidak? Tidak. Kan nggak nyapu. Nggak nyapu, balik, kemudian sampai pencongkelan itu. Karena itu
beberapa keganjilan. Waktu mencongkel pintu itu, posisi CCTV sudah ditujukan kepada kamarnya dia. Betul. Yang kalau misalnya posisi CCTV di situ, pasti akan melihat waktu Daru masuk dan Daru keluar dong. Betul. Nah itu salah satu yang mungkin perlu didalami. Betul. Ya. Termasuk di CCTV kan kita lihat Pak, ketika ada, saya tidak tahu itu siapa yang masuk, terus ada yang pegang HP itu. Yang saya heran adalah di CCTV itu Pak ya, biasanya ketika kita dari luar mau masuk kamar, begitu sebelum masuk kita nyalain lampu dulu, Ya. baru kita masuk. Tapi ini kan kebalik, masuk dulu gelap, Ya. begitu keluar baru dinyalain. Ya. Kan boleh dong kita bertanya-tanya ya, Ya, karena ya. tidak umum Pak ya. Ya. Gitu. Jadi memang kalau dilihat daripada kecurigaan itu, tentu kita perlu ada ahli yang perilaku ya. Ahli perilaku tuh dia, psikolog tuh bisa membaca itu bagaimana orang itu, mengapa dia tidak begitu terkejut melihat ada di dalam ada jenazah kan ya. Kan kita lihat kan dia ngerekam dan kita memang tidak berarti menuduh yang bersangkutan. Betul. Tapi kan keganjilan ini perlu untuk didalami oleh penyidik gitu ya. Betul Pak. Jadi artinya kalau bahasa ini harus diungkap kan gitu, diungkap sebenarnya sampai terbuka dengan jelas lah ya. Ya. Karena kalau hanya dituntaskan ya kapan saja bisa langsung tuntas kan Pak ya. Ya, betul. Baik, Pak itu ini tadi soal CCTV dan sebagainya. Pengen tanya-tanya lagi soal CCTV karena di CCTV nanti saya pernah lihat, nanti mungkin kita bisa lihat lagi Pak ya. Yang ada yang loncat, tapi sebelum ini kita jeda dulu Pak ya. Boleh. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di One on One.